Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, kita semua pasti sadar bahwa suatu hari nanti kita akan mengalami kematian. Sisa hidup yang sedang kita jalani sekarang ini sejatinya hanyalah menunggu waktu atau menunggu giliran kapan nyawa kita akan dicabut oleh malak al-maut atau malaikat maut. Dan kemudian dari sinilah sebetulnya kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai. Ketika manusia meninggal, maka akan terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang terus mendoakan kita. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmizi. Dan sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal atas amal untuk di hari kiamat, maka tentu akan sangat berharap bahwa amal yang pernah dikerjakan semasa hidupnya bisa mengantarkannya menuju ke surga Allah yang telah Allah janjikan dan sediakan. Tapi sebelum itu, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai apa itu amal jariah. Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pelaku amalannya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Sehingga apabila ketika semasa hidup kita suka dan sering melakukan sedekah jariah, maka insya Allah pahala sedekah tersebut akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal dunia. Sehingga kita akan terus menerima kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan tersebut masih dimanfaatkan atau masih memberikan manfaat bagi kaum muslimin lainnya. Dan begitu juga yang terjadi dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa kita hidup di dunia. Kita pun akan terus mendapatkan kucuran dosa dari perbuatan buruk tersebut meskipun kita telah meninggal dunia. Na'udzubillah. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal namun pernah semasa hidupnya terjerumus ke dalam dosa jariah ini. Penting sekali untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya
malaikat akan selalu mencatat setiap detik kehidupan kita, tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan saja, melainkan mereka juga mencatat dampak dan pengaruh yang muncul dari setiap aktivitas dan amalan yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat ke-12, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dari ayat tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran pahala dari apa yang diamalkannya itu. Oleh karena itu, agama Islam selalu mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat luas, sehingga insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan sekaligus dampak baiknya. Dan begitu sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, maka kita pun akan menuai dosa dan ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar selalu berhati-hati supaya jangan sampai kita terjebak ke dalam dosa jariyah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meski si pelaku tersebut sudah meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang dirahmati Allah, lantas dosa seperti apakah yang akan terus menimpa para pelakunya meskipun si pelaku itu sudah meninggal dunia? Yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Dalam hal ini maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga kemudian banyak orang yang mengikuti perbuatannya, sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa meskipun orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak orang-orang di lingkungan sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, namun dengan perbuatan maksiat yang dikerjakannya tersebut ternyata mendorong orang lain untuk melakukan seperti apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka dia akan dibebani tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezoliman yang telah dilakukan di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zolim melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita memahami lebih dalam atas hadis tersebut, maka kita bisa mengambil sebuah contoh yang mudah seperti ini. Mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan publik. Dan ketika ada wanita lain yang melihat hal tersebut, maka kemudian si wanita ini pun menirunya.
sehingga gaya berpakaian seperti itu menjadi ramai dan akhirnya para wanita tidak merasa risih lagi untuk memakai celana pendek di hadapan publik. Padahal kita semua tahu bahwa celana pendek hanya boleh digunakan ketika berada di dalam rumah saja. Mungkin memang betul bahwa wanita yang pertama kali memakai celana pendek itu tidak mengajak orang lain atau wanita lain secara langsung untuk ikut mengenakannya juga. Namun melihat bahwa wanita yang pertama itu menjadi pelopornya sehingga kemudian banyak yang menirunya, maka ia pun akan mendapatkan kucuran dosa dari semua wanita yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun, sekalipun si wanita pelopor celana pendek itu sudah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seseorang yang menyeru dan mengajak pada perbuatan dosa, maka ia akan mendapatkan pula dosa dari para pengikutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para dai yang menyerukan kepada kemaksiatan ataupun tokoh paranormal yang mengajak kepada syirik. Orang-orang seperti inilah yang akan terus mendapatkan aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain untuk berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya. Namun orang tersebut akan mendapat limpahan dosa dari orang lain yang melakukan apa yang dia perintahkan. Dan sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya, menjalankan apa yang diperintahkannya, selama itu pula orang tersebut akan turut menerima limpahan dosanya sekalipun jasadnya sudah masuk ke dalam liang lahat. Lantas apa yang harus kita lakukan jika kita ingin terlepas dari dosa jariah ini? Sahabat yang dirahmati Allah, jalan satu-satunya adalah tidak ada cara lain selain dengan cara segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya bertaubat. Dan jika dari perbuatan tersebut ternyata ada yang berupa materi, maka segeralah untuk membersihkan semuanya dengan cara beramal, semisal memberikan sedekah kepada panti asuhan. Namun yang terpenting adalah niatkan semua itu karena Allah dan murni hanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ternyata masih ada keraguan-raguan, maka kita bisa berikhtiar dengan mendatangi para ulama-ulama besar. Mintalah saran kepada mereka, dan setelah itu berhentilah dari perbuatan maksiat itu dan bertobatlah. Karena kita semua tahu bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghindarkan kita semua dari dosa jariah yang menghinakan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.